Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan merangkumkan buku karya Agatha Christie yang berjudul Pembunuhan atas Roger Ackroyd. Novel ini terbit di Inggris pada bulan Juni 1926, menceritakan tentang kasus pembunuhan pengusaha kaya raya oleh orang terdekatnya. Seperti apa cerita lengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. James merupakan satu-satunya dokter di desa yang bernama King Abbot. Ia baru saja pulang memenuhi panggilan dari polisi untuk mengotopsi mayat seorang janda bernama Nyonya Vera. Ia menyebutkan kemungkinan mayat tersebut meninggal pada malam hari tanggal 16-17 September. Penyebabnya karena overdosis obat bantu tidur. Di rumahnya, James, atau biar gampang kita panggil Pak Dokter aja ya. Di rumahnya, Pak Dokter hidup dengan kakaknya yang bernama Caroline, orang yang cerewet dan suka bergosip. Menurut Pak Dokter, memang kakaknya merupakan salah satu komandan pasukan penggosip yang hebat. Ia dapat menyebarkan informasi atau mendapat informasi apa saja sebanyak-banyaknya dengan tetap tinggal di rumah dengan tenang. Makanya, sebagai dokter, ia tidak pernah mau membahas kejadian yang ia tangani kepada kakaknya. Karena keterangan sekecil apapun, dalam waktu setengah jam saja pasti menyebar ke seluruh kota dengan cepat. Baru saja Pak Dokter ingin bersantai di rumah, meminum secangkir teh hangat, tiba-tiba sang kakak seperti biasa selalu mengajak Pak Dokter untuk bergosip. Bagaimana menurutmu kematian Bu Veras bisa terjadi, James? Kata kakaknya. Loh, kok kamu tahu tentang kematian Bu Veras? Iya, aku mendengar beritanya dari tukang susu si Pak Nurdin. Katanya ia mati bunuh diri karena menyesal telah membunuh suaminya tahun lalu. Jangan mengada-ngada, kematiannya belum dapat dipastikan, jawab Pak Dokter. Mereka berdialog panjang lebar. Walaupun Pak Dokter sudah menjelaskan dari pandangan medis tentang kematian Bu Veras, kakaknya ini masih lebih percaya pada gosip yang beredar. Keesokan harinya, Pak Dokter berjalan-jalan di desa untuk menenangkan pikirannya. Ia melewati dua rumah yang sangat terkenal di desa tersebut karena pemiliknya sangat kaya raya dan selalu menjadi bahan gosip oleh warga. Pertama, ada rumah keluarga Veras. Di rumah tersebut tadinya tinggal sepasang suami istri yang tidak memiliki anak bernama Pak Jailani dan istrinya yang biasa dipanggil Nyonya Veras. Keluarga ini sekarang sedang hangat dibicarakan oleh warga desa. Menurut gosip yang beredar, Pak Jailani meninggal diracun oleh istrinya sendiri. Alasannya karena pada saat itu si Nyonya sedang dekat dengan pengusaha kaya raya bernama Pak Roger. Saking dekatnya seluruh warga juga tahu kalau si Nyonya sedang berselingkuh. Tapi entah mengapa 1 tahun kemudian Nyonya Veras bunuh diri dengan meminum obat bantu tidur sampai overdosis. Kematiannya ini menimbulkan gosip baru. Kemungkinan si Nyonya menyesal karena telah membunuh suaminya dan tidak tahan dengan bayang-bayang dosa yang telah dilakukannya. Lalu rumah kedua adalah milik seorang duda kaya raya bernama Pak Roger, selingkuhannya Nyonya Veras. Ia berperawakan gemuk, menawan, berwajah putih kemerahan, dan rambutnya penuh uban. Ia merupakan seorang pembisnis sukses yang berusia 50 tahun. Pada usia 20 tahun, Pak Roger menikah dengan seorang janda tua beranak satu, namanya Ibu Paton, dan anaknya namanya Ralph. Namun pernikahan itu tidak berlangsung lama karena wanita tersebut meninggal 4 tahun setelahnya karena kebanyakan mabuk. Setelah kematian istri pertamanya, Pak Roger menikah lagi dengan seorang wanita bernama Nyonya Russell. Ia berbadan langsing, anggun, rambutnya berwarna hitam dan selalu diikat. Meskipun sudah menikah lagi, warga desa melihat Pak Roger dan Nyonya Vera sangat akrab. Mereka selalu terlihat bersama-sama, terutama setelah kematian Pak Jailani. Di tengah perjalanan, Dr. James bertemu dengan Nyonya Russell, istri baru Pak Roger. Selamat pagi Pak Dokter, sapa Bu Russell. Lutut saya terasa sakit, apakah Bapak bisa memeriksanya? Pak Dokter pun langsung memeriksanya. Periksa. Pak Dokter tidak menemukan apa-apa yang mengkhawatirkan. Lututnya terlihat sehat sentosa. Dalam pikirnya, kemungkinan ini hanya alibi belaka supaya dapat menggali informasi tentang kematian Nyonya Veras. Ternyata dugaannya salah. Nyonya Russell hanya ingin berbincang-bincang mengenai obat-obatan. Lalu Pak Dokter memberikan kuliah singkat mengenai hal tersebut. Di tengah penjelasan Pak Dokter, Nyonya Russell bertanya mengenai racun yang ada dalam buku detektif yang ia baca. Pak Dokter tahu nggak racun yang biasa digunakan oleh suku pedalaman untuk digosokkan pada ujung panah mereka? Kalau kena targetnya, pasti mereka akan langsung mati. Para dokter pun tidak dapat menemukan penyebab dan obatnya. Apakah ada obat seperti itu, Dok?
Dokter menggelengkan kepala. Tidak ada. Pada zaman ini hampir semua racun sudah bisa diidentifikasi, Bu. Tapi kalau berbicara tentang racun yang biasa digunakan oleh suku pedalaman, ada satu obat herbal yang bernama curare. Racun yang digunakan untuk berburu. Nyonya Russell pun bertanya, apakah Anda memilikinya, Pak Dokter? Tidak punya, jawab Pak Dokter. Setelah mendapat jawaban seperti itu, Nyonya Russell bergegas pergi dan Pak Dokter melanjutkan jalan-jalannya. Setelah ia menenangkan pikirannya yang selalu terganggu oleh hasil otopsi mayat Nyonya Veras, malamnya jam 7:30, Pak Dokter pergi ke rumah Pak Roger karena dia diundang untuk makan malam bersama. Ia berjalan kaki ke rumah Pak Roger karena jaraknya yang tidak terlalu jauh. Di dalam rumah itu sangat ramai. Ada Pak Roger, Nyonya Russell, ada Ibu Cecil. Dia ini istri almarhum adiknya Pak Roger. Sekarang numpang menjadi beban di rumah tersebut. Lalu ada Flora, anaknya Ibu Cecil. Lalu ada kepala pelayan bernama Parker, sekretaris keluarga bernama Raymond, dan yang terakhir temannya Pak Roger, seorang pemburu bernama Mayor Hector. Setelah Dr. James sampai di rumah itu, ia dibukakan pintu oleh kepala pelayan. Sambil menjinjing tas hitam yang berisikan peralatan medis, dokter melangkah masuk ke rumah itu. Jasnya dibuka oleh kepala pelayan, lalu disambut oleh Raymond sang sekretaris. Selamat malam Pak Dokter, apakah Anda datang untuk makan malam bersama? Atau apakah kedatangan Anda ini berhubungan dengan profesi Anda? Sambil melihat ke arah tas hitam yang dibawa Pak Dokter. Selanjutnya, Pak Dokter menjelaskan maksud kedatangannya untuk makan malam bersama. Dan mengapa dia membawa tas itu supaya ia selalu siap siaga jika ada panggilan untuk menangani kelahiran. Ditaruhnya tas hitam itu di samping sepatu boot milik keluarga Pak Roger dalam lemari jati yang sangat indah. Lalu Pak Dokter melangkah memasuki ruang tamu menuju ruang makan. Seketika dari arah kanan Nyonya Russell berlari terburu-buru sehingga mereka hampir bertabrakan. Oh, aduh maaf Pak Dokter, saya sedang terburu-buru, kata Nyonya Russell. Tanpa berbincang-bincang, Nyonya Russell pergi meninggalkan Pak Dokter. Dengan keheranan, ia terus melanjutkan langkahnya ke ruang makan. Dari kejauhan terlihat kotak antik perak dengan penutupnya yang terbuat dari kaca sehingga dapat melihat isinya. Ia mendekat karena sangat tertarik dengan kotak tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat 3 benda perak kuno. Yang pertama ada sepatu baya kepunyaan Raja Charles I, lalu ada beberapa patung dari batu giok dan sejumlah alat-alat dari Afrika. Karena Pak Dokter ingin mempelajari salah satu patung giok itu, ia pun mengangkat tutup sambil membungkuk. Pak Dokter memperhatikan dengan seksama patung tersebut. Tiba-tiba, Flora, anaknya Bu Cecil, si beban, masuk menyapanya. Halo Pak Dokter, lihat tanganku. Sambil memperlihatkan cincin dari mutiara yang indah di tangan kirinya. Ternyata Flora sudah bertunangan dengan Ralph, saudara tirinya sendiri. Ternyata mereka saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Singkat cerita, mereka makan malam bersama, makan. Setelah selesai makan, Pak Roger mengajak dokter untuk ke ruang kerjanya. Ia ingin mengobrol 4 mata dengan dokter. Kunci jendelanya dokter, kata Pak Roger. 3 bulan lalu, aku telah minta Nyonya Veras untuk kawin denganku. Tapi ia menolak. Aku minta sekali lagi dan ia menyetujui. Tapi tiba-tiba dia menangis terseduh-seduh. Katanya dia telah membunuh suaminya dengan racun. Ia merasa menyesal telah melakukan itu, tapi ada seseorang yang mengetahui dosanya dan berusaha memeras hartanya. Ia tidak tahan dan membunuh dirinya sendiri. Terus Pak Dokter pun bertanya, siapa yang memerasnya? Ia tidak sempat memberitahu saya nama pelakunya, kata Pak Roger. Tetapi pasti dia akan memberikan petunjuk kepada saya tentang hal itu. Tiba-tiba Parker, sang kepala pelayan, mengirim sebuah amplop biru dengan tulisan tangan Nyonya Veras. Mungkin itu adalah petunjuk mengenai nama pemerasnya. Pak Roger membuka surat itu dan membacanya dengan suara rendah. Begini isinya. Kekasihku Roger yang amat ku sayang, jiwa diganti dengan jiwa, aku menyadari hal ini. Maka aku mengambil jalan satu-satunya yang masih terbuka untukku. Kuserahkan surat ini untuk menghukum orang yang telah membuat hidupku selama 1 tahun terakhir ini bagaikan neraka di dunia. Aku tidak bersedia menyebutkan namanya padamu sore tadi, tapi aku bermaksud untuk mengatakannya padamu sekarang. Seketika, Pak Roger berhenti membaca. Maafkan aku dokter, tetapi aku harus membaca surat ini seorang diri, katanya dengan suara bergetar. Surat ini dimaksudkan untuk mataku, hanya untuk mataku. Pak Dokter pun meninggalkannya. Saat keluar pintu, ia kaget melihat Parker, sang kepala pelayan, berdiri di depannya dengan wajah yang malu. Di pikirannya timbul pertanyaan, apakah Parker baru saja mendengarkan pembicaraan kami? Sinar matanya licik, tubuhnya gemuk, dan wajahnya sangat berminyak. Dengan gugup, Parker meninggalkan dokter tanpa sepatah kata pun. Dokter pun tidak peduli, dan pulang dengan ribuan pertanyaan di kepalanya. Di tengah perjalanan, Pak Dokter bertabrakan dengan seseorang yang mengenakan jubah hitam. Karena pikirannya sedang semrawut, ia tidak peduli dan melanjutkan perjalanan ke rumah. Ia sampai pada jam 10.15, 40 menit perjalanan dari rumah Pak Roger. Masuk ke rumahnya dan merebahkan badan. Baru saja ia beristirahat dari hari yang sangat lelah.
Tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari Parker, si kepala pelayan. Katanya Pak Roger telah dibunuh. Kaget dengan kabar itu, Pak Dokter pun bergegas kembali ke rumah Pak Roger. Ketika sampai di lokasi, Pak Dokter mengetuk pintu rumah Pak Roger dengan sangat keras. Dah, Parker, bukakan pintunya, Parker. Nah, setelahnya Parker membuka pintunya dengan wajah yang santai. Ada apa, Pak? Kenapa Bapak terlihat sangat panik sekali? Kata Parker. Loh, bukannya kamu tadi menelpon saya? Katanya Pak Roger dibunuh. Hah, tidak, Dok. Saya tidak memegang telepon sama sekali. Saya sedang bermain biliar di ruang bawah. Jawab si Parker. Karena Pak Dokter sangat khawatir dengan keadaan temannya, dia ingin memastikan keadaan Pak Roger baik-baik saja. Mereka berdua lari menuju kamar Pak Roger, terus mengetuk pintu. Pak Roger, tidak ada jawaban tuh dari dalam. Dipaksa dibuka pintu pun tidak bisa, ternyata dikunci dari dalam. Karena Pak Dokter sudah sangat khawatir, ia memaksa ingin mendobrak pintu. Lalu ia dan Parker mengangkat sebuah kursi besar yang terbuat dari kayu ek. Berdua mereka memegangnya dan maju menghantamkannya ke pintu. Jeger, hantaman pertama, pintu masih belum terbuka. Hantaman kedua, masih belum terbuka. Yang ketiga, pintu terbuka dan dengan terburu-buru mereka masuk ke dalam ruangan tersebut. Terlihat Pak Roger masih duduk di kursi dengan tangan di depan perapian. Kepalanya menunduk miring. Tidak berbeda saat Pak Dokter meninggalkannya saat acara makan malam. Saat mereka maju lebih dekat, terlihat jelas tepat di bawah lehernya, sebuah potongan logam mengkilap tertancap di tubuhnya. Kemungkinan Pak Roger sudah meninggal 40 menit yang lalu. Innalillahi, Parker, cepat panggil polisi. Polisi pun datang di tempat kejadian, mereka melakukan penyelidikan dan mewawancarai semua yang ada di sana. Setelah selesai, didapati 4 petunjuk yang mungkin dapat mengarahkan mereka pada pelaku pembunuhan. Yang pertama, ditemukan jejak kaki sepatu boot yang mengarah masuk dan keluar lewat jendela kamar kerja Pak Roger. Padahal saat berbincang empat mata dengan dokter, jendela tersebut dikunci oleh dokter. Petunjuk kedua, logam yang dijadikan alat pembunuhan merupakan belati pemberian Mayor Hector yang ia bawa sebagai oleh-oleh dari Afrika untuk Pak Roger 3 tahun lalu. Yang ketiga, adanya panggilan telepon dari orang yang mengaku sebagai Parker dan mengabarkan adanya pembunuhan. Petunjuk yang terakhir adalah ternyata jejak kaki yang ditemukan itu milik sepatu Ralph, anak tiri Pak Roger. Setelah dicari keberadaannya, Ralph tidak ada di seluruh penjuru desa. Keesokan paginya, Flora, anak dari Cecil, mengajak Pak Dokter untuk meminta bantuan pensiunan detektif terkenal di kota itu. Namanya Pak Poirot. Meskipun ia telah pensiun dari pekerjaan aktifnya sebagai polisi, dia menyetujui permohonannya. Setelahnya, Pak Poirot segera meminta Pak Dokter dan Flora untuk mengunjungi TKP bersamanya. Lalu mereka berdua memberikan informasi yang sangat penting seperti penelpon yang mengaku sebagai Parker si kepala pelayan, jendela yang terbuka, pintu yang dikunci dari dalam, dan ditambah keterangan dari Pak Dokter tentang orang asing berjubah yang ada pada malam itu. Setelah melakukan penyelidikan, Pak Poirot menaruh curiga pada beberapa orang. Awal kecurigaan tertuju pada Ralph, anak tiri Pak Roger, karena keberadaannya tidak diketahui sampai sekarang, dan bukti adanya jejak kaki sepatunya di TKP menjadikannya sebagai tersangka utama. Kejanggalan lain mengarah pada Nyonya Russell dan Mayor Hector. Ada dugaan bahwa Nyonya Russell bersekongkol dengan Mayor Hector untuk membunuh Pak Roger, karena si Nyonya kecewa kepada Pak Roger yang telah berselingkuh di belakangnya. Sebenarnya, ia juga mengincar warisan sebesar 400 juta. Ditambah, dokter bersaksi bahwa gerak-gerik Nyonya Russell sangat aneh belakangan ini. Dugaan berikutnya tertuju pada kepala pelayan. Satu-satunya orang yang masih ada di rumah itu setelah makan malam selesai. Dan hanya dia yang memiliki akses masuk ke kamar pribadi Pak Roger. Setelah penyelidikan dilakukan selama 5 bulan, akhirnya Ralph ditemukan saat berusaha kabur ke luar negeri. Proses penangkapannya begitu alot. Karena ia merupakan mantan pasukan perang Vietnam, Ralph juga menyerang polisi secara membabi buta saat proses penangkapannya. Karena ia tidak menyerahkan diri dan melawan saat ditangkap, pengadilan akhirnya memutuskan bahwa Ralph bersalah. Ditambah dengan bukti kuat adanya motif sepatu milik Ralph di tempat kejadian. Akhirnya dia divonis hukuman mati tanpa ampun atas perbuatannya. Cerita pun belum selesai. Setelah semua kegaduhan itu, Pak Dokter pulang ke rumah dan beristirahat. Entah mengapa saat itu dia terlihat gelisah, padahal kasus pembunuhan Pak Roger sudah terungkap. Seketika ia mengambil sebuah kertas dan menulis sebuah surat. Isinya seperti ini. Sejak saat itu, pikiranku menjadi kacau. Ketika aku mengotopsi jasad Pak Jelani, aku mengetahui bahwa ia diracun oleh Bu Veras. Karena itulah, aku memerasnya, hingga hartanya tak tersisa. Saat aku melihat kedekatan Bu Veras dengan Pak Roger, aku sangat gelisah. Pada waktu itu, aku menyangka jika Bu Veras akan berani menceritakan tindakan pemerasan yang kulakukan padanya. Sehingga aku mengancamnya setiap hari.
Tapi ternyata perbuatan yang kulakukan membuatnya bunuh diri. Jika kejadian seperti ini diketahui orang yang memiliki kekuasaan seperti Roger, hidupku pasti akan binasa. Tapi entah mengapa, setelah Ralph yang tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian ini dihukum mati, hatiku tidak pernah tenang. Mungkin nyawa harus dibalas dengan nyawa. Maafkan aku, kakakku. Dokter pun meminum obat tidur hingga overdosis. Loh. Jadi gini guys, sebenarnya kejahatan Dr. James ini sudah bermulai saat ia mengotopsi mayat Pak Jailani. Ia menemukan bahwa Pak Jailani mati karena ada zat berbahaya seperti racun di dalam perutnya. Karena seluruh warga desa tahu kalau Nyonya Veras berselingkuh dengan Pak Roger, pasti pembunuhan ini adalah rencana Nyonya Veras supaya mereka dapat bermesraan secara leluasa. Dari pemikiran tersebut, Pak Dokter mencoba memeras harta Nyonya Veras yang terkenal sangat kaya raya. Ternyata dugaannya benar. Nyonya Veras meracun suaminya sendiri dan takut jika kejahatannya diketahui oleh masyarakat. Apalagi jika kekasih gelapnya, Pak Roger, mengetahui tentang kejahatan yang telah dilakukannya. Sehingga Nyonya Veras memberikan apa yang Pak Dokter inginkan. Namun, karena pemerasan yang dilakukannya berlebihan, Nyonya Veras memilih untuk bunuh diri. Menurut Pak Dokter, jika Nyonya Veras berani menghilangkan nyawanya sendiri, maka ia juga akan berani mengungkapkan tentang pemerasan yang dialaminya kepada orang terdekat. Karena Bu Veras tidak memiliki keluarga, ya pasti ia akan memberitahu kekasih gelapnya, si Pak Roger. Oleh karena itu, Pak Dokter menyusun strategi untuk membunuh Pak Roger. Awalnya ia mencari seseorang yang akan pergi ke luar negeri untuk dimintai menelpon pada jam 10 malam. Ternyata ada satu pasien Pak Dokter yang akan pergi ke Liverpool naik kapal laut. Lalu Pak Dokter berpesan, nanti jam 10 malam kabari saya ya, supaya saya tahu apakah obat yang diberikan bekerja dengan baik atau tidak. Nah, untuk apa Pak Dokter melakukan itu? Ternyata untuk membuktikan atau menjadi barang bukti kepada polisi bahwa benar ada yang menelponnya jam 10 malam. Untuk isi percakapan saat teleponan kan orang nggak ada yang tahu karena tidak direkam. Dokter tinggal mengarang cerita bahwa Parker yang menelponnya jam 10 malam Pak Polisi, katanya gitu. Lalu langkah selanjutnya, karena Pak Dokter sudah sering mengunjungi rumah Pak Roger untuk pengecekan kesehatan, ia sudah tahu nih tempat sepatu di mana, tempat belati di mana. Jadi saat ia masuk ke rumah Pak Roger, tas hitamnya sengaja ditaruh di lemari jati yang di sampingnya ada sepatu bot milik Raptea. Secara diam-diam, sepatu bot itu dimasukin ke dalam tas hitam miliknya. Setelah persiapan sepatu selesai, sekarang dokter mempersiapkan belati yang ada di dalam kotak antik perak. Dia buka kotak itu dengan perlahan, mengambil belati dan memasukkannya ke dalam saku celana. Nah, pas mau ngambil ini nih, hampir ketahuan sama Flora. Untungnya, dia fokus memamerkan cincin pertunangannya. Jadi rencana dokter berjalan dengan mulus. Singkat cerita, mereka makan malam bersama, makan, dan setelah selesai makan, Pak Dokter dan Pak Roger ingin berbicara empat mata. Mereka masuk ke dalam ruang kerja, lalu dokter disuruh mengunci jendela tuh supaya tidak ada yang menguping pembicaraan mereka. Ternyata, pada saat itu dokter tidak mengunci jendelanya karena jendela itu nanti yang akan digunakan untuk jalur masuk dan keluar Pak Dokter saat melaksanakan aksi kejahatannya. Setelah mereka selesai berbicara empat mata, Pak Dokter keluar dari rumah, langsung memakai sepatu milik Ralph. Lalu berputar, masuk ke jendela ke dalam ruang kerja Pak Roger. Saat Pak Roger sedang serius membaca surat yang diberikan oleh Nyonya Veras, Pak Dokter menusuk dada Pak Roger, kemudian ia mengunci pintu ruangan tersebut dan kabur lewat jendela lagi. Sampai di rumah pas banget jam 10, lalu pasien yang tadi pergi ke Liverpool menelpon untuk mengabarkan kesehatannya. Sebenarnya ada satu keberuntungan yang membuat dokter lolos dari semua kecurigaan, yaitu penyakit yang diderita Ralph, anak tiri Pak Roger. Ia memiliki gangguan mental setelah perang yang menyebabkan ia sangat takut jika ada seseorang yang mengejarnya. Akibatnya, ketika para polisi mengumumkan penangkapan Ralph, penyakit mentalnya kambuh, membuatnya kabur ke luar negeri karena ketakutan. Saat tertangkap, ia menyerang polisi secara membabi buta, sehingga kejadian itu membuatnya menjadi pelaku utama atas kematian Pak Roger. Cerita pun selesai. Seperti biasa, ada beberapa detail penting yang belum saya sertakan di sini, dan juga ada beberapa alur cerita yang tidak sesuai dengan buku. Karena jujur, saya membaca novel ini super ngebut, jadi maaf ya. Untuk benar-benar merasakan keseruan dan mengikuti alur cerita yang sebenarnya, saya sarankan kalian untuk membeli buku ini dan membacanya sendiri. Mungkin segini aja untuk kali ini. Kalau kalian ada saran atau rekomendasi buku yang menarik, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan like-nya. Sampai ketemu di lain waktu. Goodbye. Bye-bye, deng.